Please subscribe. Persija Jakarta benar-benar mengirim pesan keras ke seluruh rival Super League. Bursa transfer paruh musim 2025-2026 berubah menjadi medan perang. Dan Macan Kemayoran datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Saat ini Persija berada di posisi ketiga klasemen dengan 35 poin. Hanya terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen, Persib Bandung. Jarak yang tipis, kesempatan yang terbuka, dan ambisi yang tak bisa disembunyikan. Di bawah kendali pelatih Mauricio Souza, Persija tak mau menunggu keajaiban. Manajemen bergerak cepat, agresif, dan tanpa kompromi. 2 nama sudah diresmikan. Fajar Faturrahman dan Alaidin Ajarai resmi berseragam Macan Kemayoran. Tapi itu baru permulaan, karena di balik layar, Persija masih menyiapkan 5 transfer besar yang berpotensi mengubah peta persaingan juara musim ini. Pertanyaannya sekarang, siapa saja 5 pemain bintang yang sedang dibidik Persija Jakarta? Dan seberapa besar dampaknya bagi perburuan gelar? Nama pertama langsung bikin geger. Paulo Ricardo. Bek tangguh berusia 31 tahun ini menjadi sorotan setelah jurnalis Italia Lorenzo Lepore mengabarkan bahwa sang pemain sedang terbang dari Brazil menuju Jakarta. Sinyalnya jelas, ini bukan rumor murahan. Paulo Ricardo bukan bek sembarangan. Ia punya pengalaman Eropa yang nyata. Musim 2025-2026, ia tampil di Liga Konferensi Eropa bersama klub Finlandia Kuopion Palloseura. Ia pernah menghadapi klub-klub dengan level tinggi, seperti Crystal Palace dan Slovan Bratislava. Pengalaman itu membuat Paulo Ricardo terbiasa bermain di bawah tekanan, menghadapi tempo cepat, dan duel fisik kelas atas. Jika transfer ini terrealisasi, Persija akan mendapatkan tembok hidup di lini pertahanan. Sosok yang bukan hanya kuat dalam duel udara, tapi juga matang secara taktik. Paulo Ricardo bisa menjadi missing piece yang selama ini dibutuhkan Persija untuk mengunci pertandingan-pertandingan krusial. Nama kedua ini punya makna emosional sekaligus strategis. Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia berusia 22 tahun yang sebelumnya berkarir di FC Utrecht, Belanda. Persija tampaknya serius ingin memulangkan aset bangsa. Ivar Jenner dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain Eropa, ketenangan luar biasa, dan kemampuan mengatur tempo permainan. Ia bukan tipe gelandang yang berisik, tapi sekali menguasai bola, ritme permainan langsung berubah. Di tangan Mauricio Souza, Ivar diproyeksikan menjadi jenderal lini tengah baru, pemain yang bisa menghubungkan lini belakang dan lini depan, pemain yang bisa menjaga keseimbangan, dan pemain yang bisa menjadi otak permainan Persija. Jika transfer ini terjadi, Persija tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara taktik. Masuk ke nama ketiga, Ricky Kambuaya. Pemain yang dikenal dengan mobilitas tinggi dan karakter petarung sejati. Kambuaya adalah tipe gelandang yang tak kenal lelah. Menekan, merebut bola, lalu langsung menusuk ke depan. Karakter seperti ini sangat cocok dengan skema transisi cepat Persija. Nilai pasarnya yang mencapai 5,65 miliar rupiah dianggap sepadan dengan kualitas dan pengalamannya, baik di level klub maupun internasional. Kehadiran Kambuaya akan membuat lini tengah Persija menjadi lebih agresif, lebih hidup, dan lebih sulit ditaklukkan. Ia bukan pemain mewah, tapi pemain penting untuk pertandingan-pertandingan keras penentu gelar juara. Nama keempat datang dari jalur yang berbeda. Asir Aziz. Talenta muda 22 tahun yang tampil di Liga 2, namun berhasil mencuri perhatian Persija. Asir dikenal sebagai pemain sayap dengan kecepatan eksplosif dan keberanian dalam duel 1 lawan 1.
Ia adalah tipe pemain yang berani mengambil risiko, berani menusuk, berani menantang bek lawan. Persija melihat Asir sebagai investasi masa depan sekaligus opsi segar di putaran kedua. Dalam laga-laga buntu, pemain seperti Asir bisa menjadi pembeda. Masuk sebagai super sub, mengacak-acak pertahanan lawan, dan membuka ruang yang sebelumnya tertutup. Nama terakhir datang dari sektor krusial, penjaga gawang. Persija dikabarkan membidik kiper asal Brasil berusia 25 tahun, Pedro Charoshi. Transfer ini bukan berarti Persija tak percaya dengan kiper yang ada, melainkan ingin menciptakan persaingan sehat di bawah Mistar. Pedro Charoshi memiliki postur ideal, refleks cepat, dan yang paling penting, kemampuan distribusi bola yang baik. Ia cocok dengan konsep kiper modern yang tidak hanya menepis bola, tapi juga membantu build-up serangan dari lini belakang. Jika Charoshi datang, Persija akan memiliki kedalaman skuad yang semakin solid. 5 nama, 5 karakter berbeda, satu tujuan yang sama, merebut gelar juara Super League 2025-2026. Persija Jakarta jelas tidak main-main, agresif di bursa transfer, tajam dalam strategi, dan lapar akan trofi. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Jika semua transfer ini terrealisasi, siapa yang bisa menghentikan Macan Kemayoran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemain mana yang paling kalian inginkan bergabung ke Persija? Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena musim ini pertarungan menuju tahta juara baru saja dimulai. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.